Sakramen adalah anugerah dalam pemikiran orang Roma Katolik, dan pemikiran orang Protestan, dan khususnya Reform. Saudara. Sakramen itu adalah means of grace, bukan grace itself. Cilakalah kita dalam gereja, saudara, kalau akhirnya kita menikmati semua karunia surgawi, tapi semua itu menjadi common grace dalam hidup kita. Ada orang yang mengejar, mungkin kalau perempuan mengejar tas-tas yang ada mereknya, yang maunya menunjukkan bahwa dia itu memiliki status dalam masyarakat dengan cara memiliki tas-tas yang mahal tersebut. Nggak bisa beli, bisa sewa. Ada orang-orang yang lain, mungkin anak-anak muda yang mungkin merasakan bahwa saya harus memiliki merek-merek baju tertentu, atau sepatu tertentu, atau whatever it is. Laki-laki seringkali tergoda dengan memikirkan mengenai rumah yang lebih besar, mengenai mobil yang lebih baik. Saudara, semua nggak ada salahnya, enggak. Kalau Tuhan berikan dalam hidup kita, kita bersyukur. Tapi kalau itu mendefinisikan hidup kita mengenai siapa kita menghidupi cara orang dunia. Mari kita membuka kitab Ibrani, pasal yang ke-6. Saya akan membacakan kita akan membaca di ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan membacakan 4, 5, dan 6. Lalu kita akan bersama-sama membaca Ibrani pasal 6 ayat ke-7 dan sampai ayat yang ke-12. 6 ayat berikutnya. Demikianlah firman Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita pada sore hari ini. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. 7, mari kita membaca. Sebab tanah yang menghisap air hujan, yang sering turun ke atasnya, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan, yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki suatu hal yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan oleh Allah. Mari kita tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk sore hari ini. Kau sudah mendatangkan kami ke bait Allah, ke rumah Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, supaya ibadah kami di suatu hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan apapun yang kami lakukan pada sore hari ini, semua berdasarkan belas kasihan daripada Tuhan. Kami datang menghampiri Tuhan, bukan untuk menonjolkan siapa diri kami, bukan untuk memamerkan kebaikan kami. Saudara, kami hanyalah suatu hal yang tidak berarti, debu tanah yang tidak berarti di hadapan Tuhan. Kami mendapatkan arti karena Tuhan membelas kasihan kepada kami semua. Oleh karena itu pada sore hari ini berbelas kasihanlah kepada kami ya Tuhan. Kami khususnya akan mendengarkan bagian firman Tuhan yang sudah kami baca. Kami berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang sudah menyiapkan hati dan pikiran mereka untuk mendapatkan pemberitaan firman Tuhan ini. Jadikanlah hati kami tanah yang gembur ya Tuhan, supaya kami bisa mendapatkan faedah daripada firman Tuhan ini. Misalkan semua ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala Agung kami. Amin. Saudara, jangan lupa bahwa kita sudah memasuki bagian daripada warning passage yang ketiga. Kalau saudara masih ingat, saudara, ada 5 warning passages di dalam Ibrani ini. Yang pertama adalah Ibrani pasal yang kedua ayat 1 sampai 4. Ada suatu peringatan-peringatan bagi orang yang mendengarkan pemberitaan daripada penulis Ibrani. Ada lagi bagian yang kedua adalah Ibrani pasal ketiga ayat ke-7 sampai 4 ayat yang ke-13. Bagian ketiga yang kita baca pada perikop ini, 5 ayat 11 sampai 6 ayat ke-12. Warning passage yang keempat
Dari Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 sampai 39. Dan yang terakhir adalah Ibrani pasal 12 ayat 14 sampai 29. 5 warning passages dalam kitab Ibrani. Yang ketiga ini mungkin salah satu yang paling sulit untuk diberitakan. Tapi saudara, kalau saudara memperhatikan dari 5 warning passages ini, 4 itu berkaitan, sangat berkaitan sekali dengan hidup anak-anak Tuhan di zaman mereka keluar daripada tanah Israel. Hidup orang Israel yang sudah keluar daripada tanah Mesir untuk menuju kepada tanah perjanjian tersebut. Ya, kalau saudara perhatikan Ibrani pasal yang ketiga, saudara silakan buka Alkitab saudara. Ibrani pasal ketiga, ke-7 sampai pasal 4 yang ke-12, ini warning passage yang kedua, itu berbicara mengenai mereka yang ada dalam padang belantara. Janganlah engkau mengeraskan hati seperti mereka yang ada dalam padang belantara. Ya, ketika firman Tuhan sudah berbicara pada engkau pada hari ini, janganlah engkau mengeraskan hati seperti mereka. Ini bicara mengenai pengalaman daripada orang-orang yang sudah keluar dari tanah Mesir tersebut. Saudara perhatikan, saudara, pasal yang ke-10, coba kita lompat sedikit, pasal yang ke-10, ayat yang ke-19 sampai 39 itu warning passage yang keempat, saudara. Ayat yang ke-28, 29, 30 itu bicara mengenai pengalaman orang-orang Israel di dalam padang belantara. Ini sangat kental sekali bagi audiens daripada buku Ibrani ini, saudara. 28 saya bacakan, jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Bisa perhatikan, saudara, ini sangat kental sekali bagi audiens daripada buku Ibrani, karena mereka akan teringat mengenai proses atau apa yang terjadi ketika mereka keluar dari tanah Mesir tersebut. Saudara bisa melihat bagaimana ayat-ayat tersebut itu, kalau dalam LAI, saudara bisa melihat itu referensi dalam kitab Ulangan, berkali-kali dalam kitab Ulangan, saudara. Itu bagian daripada hidup mereka, mereka tahu, saudara. Itu penulis Ibrani mengingatkan mereka terus, wording passage dikaitkan dengan pengalaman daripada nenek moyang mereka. Kalau kita baca Ibrani pasal yang ke-12, itu warning passage daripada 14 sampai 29, kita baca dalam ayat yang ke-18 itu sangat kental sekali dengan pengalaman nenek moyang mereka. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala. Gunung Sinai, saudara. Pada kekelaman dan kegelapan dan angin badai, itu suatu hal yang menakutkan dalam pengalaman hidup nenek moyang mereka. Pada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengar yang memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengarkan perintah ini, bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung itu, ia harus dilempari dengan batu. So, ini berbicara mengenai pengalaman daripada nenek moyang mereka, history yang sangat mereka kenal sekali. Maka saudara-saudara, kita kembali Ibrani pasal yang ke-6, ayat yang ke-4 sampai ayat ke-6, warning passage di sini itu bisa dikaitkan juga dengan pengalaman mereka di dalam padang belantara. Ya, itu orang-orang yang bagaimana ini bisa mengerti orang yang pernah diterangi hatinya, ayat ke-4, saudara, yang pernah mengecap karunia sorgawi, yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, yang pernah mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia yang dunia akan datang. Saudara, penulis Ibrani, saya percaya juga sedang mengkaitkan orang Kristen pada saat itu dengan apa yang terjadi di dalam hidup orang-orang yang keluar dari tanah Mesir. Mereka juga pernah diterangi. Bukan diterangi cuma hatinya, tapi mereka benar-benar diterangi, karena mereka dipimpin oleh Tuhan dengan tiang api dan tiang awan, itu terang Tuhan. Siang hari ada terang Tuhan. Di malam hari ada terang Tuhan. Mereka sudah diterangi. Yang akhirnya di kedua di sini dikatakan mereka yang mengecap karunia sorgawi. Mereka pun semua mendapatkan mana daripada sorga. Mereka mengecap, mereka memakan mana tersebut. Mereka yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Mereka adalah orang yang hidup di tengah-tengah daripada mereka semua yang mendapatkan bagian dari Roh Kudus. Mereka mendapatkan bagian dari Roh Kudus tersebut. Hidup di tengah-tengah umatnya Tuhan. Mereka yang pernah mengecap firman yang baik dari Allah. Melalui Musa, itu firman Tuhan keluar kepada mereka, dan mereka mengecap mendapatkannya. Saudara. Yang terakhir mereka yang sudah mengecap juga karunia-karunia dunia akan datang. Mereka melihat begitu banyak mighty works, begitu banyak mujizat-mujizat, suatu hal yang tidak seharusnya mereka dapati dalam dunia yang saat ini, tapi mereka melihat semua itu. Namun, mereka tidak percaya. Saudara. Namun, mereka tetap menghina Tuhan. Namun, mereka tidak menghina
karya Tuhan yang sudah membawa mereka keluar dari Mesir. Namun mereka tetap ingin kembali ke Mesir. Maka mereka semua harus mati di padang belantara. So, ini suatu yang demikian mengagetkan. Fakta menunjukkan, Alkitab menunjukkan, tidak semua orang yang sudah mencicipi karunia keselamatan sendirinya adalah orang yang sudah mendapatkan karunia keselamatan. Tidak semua orang yang mendapatkan, mencicipi, mengecap karunia sorgawi sendirinya adalah orang yang ada di dalam karunia keselamatan tersebut. So, ini suatu peringatan yang besar, saudara. Saudara, penulis di sini, penulis Ibrani tidak sedang mengatakan kamu pada audiensnya, tidak. Kalau saya masih ingat minggu lalu saya katakan ada perbedaan, shift. Dalam ayat-ayat sebelumnya daripada pasal yang kelima, ke-11. Dari pasal yang 6 ayat ketiga, penulis Ibrani mengatakan kamu dan kita. Lalu tiba-tiba dalam ayat keempat mengatakan mereka. Itu seakan-akan berpindah atau pindah subjek daripada pembicaraan di sini, saudara. Penulis Ibrani tidak sedang mengatakan di antara jemaat Tuhan pasti ada orang yang demikian. Tidak, ini peringatan. Peringatan. Siapa orang tersebut tidak tahu, saudara. Tapi jangan lupa dalam gereja pun ada orang-orang yang mungkin mirip dengan orang yang keluar dari tanah Mesir. Ketika mereka keluar ada orang-orang bangsa lain. Bahkan ada orang-orang Israel yang akhirnya tidak masuk dalam tanah perjanjian tersebut. Demikian juga dalam gereja sangat mungkin sekali ada orang yang menikmati semua karunia surgawi, tidak pernah menjadi bagian daripada yang mendapatkan karunia tersebut. Yang akhirnya bisa mendapatkan masuk dalam tanah perjanjian. Atau dalam Ibrani pasal 4, tempat perhentian yang terakhir tersebut. Mereka belum masuk, saudara. Saudara, penulis Ibrani sini bukan membuat kita merasa ragu-ragu, tidak mungkin. Karena nanti kalau saudara perhatikan ada suatu assurance of salvation. Kalau saudara perhatikan dalam Ibrani pasal 6 ayat ke-17. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian keputusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Pada akhirnya semua berdasarkan keputusan yang tidak mungkin berubah, unchangeable character of God's own promise. Tidak mungkin bisa berubah, bahkan Tuhan sudah menyikatkan dirinya. Ayat 19-20, pengharapan itu adalah sau jangkar. Pengharapan yang engkau miliki tersebut adalah suatu jangkar yang begitu kuat. Suatu jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir 20, dan di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Menurut peraturan Melkisedek ketika dia menjadi imam besar sampai selama-lamanya, berarti apa yang Yesus lakukan itu sudah final. Dia tidak ada lagi imam besar yang menggantikan dia. Apa yang dia lakukan adalah sebagai imam besar itu sudah final, dan dia adalah imam besar untuk selama-lamanya. Suatu keyakinan, kepastian mengenai keselamatan. Bahkan kita bisa mengatakan pengharapan yang kita pegang tersebut, itulah suatu jangkar yang aman bagi jiwa kita, yang kuat dan aman bagi jiwa kita. So, penulis Ibrani tidak mengatakan bahwa orang yang berdosa bagi orang Kristen itu adalah orang yang sudah murtad. Bukan itu maksud dari penulis Ibrani. So, harus membedakan antara orang yang lemah, jatuh dalam dosa, dan orang yang menghina pekerjaan daripada Tuhan. Orang yang lemah jatuh dalam dosa, itu saudara bisa membedakan antara Petrus dan Yudas. Petrus dan Yudas sama-sama pernah menyangkali Kristus. Tapi Petrus dalam kelemahannya dia jatuh. Yudas itu menghina, membenci Kristus. Petrus pernah akhirnya dalam hidup dia tidak hidup seturut dengan salib yang harus dia hidupi. Tapi Yudas itu menghina salib daripada Kristus. Harus bisa membedakan kedua hal ini. Paulus dalam 2 Timotius, coba kita buka saudara. Dalam 2 Timotius pasal yang kedua, saya akan membacakan bagi saudara ayat 12b dan 13. Ini suatu hal yang seringkali membuat orang bingung apa maksud daripada Paulus. Tapi Paulus juga membedakan dua kesalahan yang mungkin terjadi. Jika kita menyangkal dia, dia pun menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Maksudnya apa di sini? Ada dua hal yang berbeda. Yang pertama adalah ketika kita menyangkal dia, deny him. Yang kedua adalah kalau kita tidak setia, dia akan tetap setia. Kalau kita deny him, kalau kita menyangkal dia, dia juga akan menyangkal kita. Ini bukan dua kalimat yang berkontradiksi, tidak. Tapi ada dua gambaran orang yang mungkin sudah mendengarkan mengenai berita Kristus. Yang satu adalah orang seperti Petrus, yang mungkin dalam kelemahannya dia tidak setia kepada salib Kristus. Tapi yang satu adalah orang yang menghina salib Kristus.
Sehingga penulis Ibrani di sini dalam Ibrani pasal 6 mengatakan, orang yang sudah semacam demikian, yang menikmati semua karunia surgawi, tapi akhirnya murtad. Bukan murtad lagi, saudara. Itu udah ada kata lagi di sana. Yang akhirnya murtad, ini bukan murtad yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Enggak. Satu kali sudah cukup. Mereka sudah menikmati karunia surgawi, tapi murtad. Mereka tidak mendapatkan kemungkinan supaya mereka bisa dibaharui sekali lagi. Tidak mungkin, bukan sulit. It's impossible bagi mereka untuk diperbaharui sekali lagi, sehingga mereka bertobat. Karena mereka sudah menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka. Itu di sana maksudnya adalah mereka adalah orang yang tidak sadar besarnya atau bahkan menghina salib dari Kristus. Yang menyalibkan lagi Kristus. Bagi mereka Kristus mau disalibkan 2 kali, 3 kali, 4 kali, itu semua tidak ada artinya. Karena salib Kristus tidak ada artinya dalam hidup mereka. Mereka menghina salib Kristus. Kita baca dalam ayat selanjutnya, saudara. Mereka telah menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sekali lagi, saudara, penulis Ibrani bukan mengatakan di sini bahwa kita harus meragukan keselamatan kita. Bukan itu maksud penulis Ibrani. Tapi dia mengingatkan bahwa ada orang-orang yang akan menikmati berkat surgawi dengan fakta bahwa mereka berada di dalam gereja, dengan fakta bahwa mereka berelasi dengan orang percaya yang lainnya. Mereka akan mendapatkan berkat surgawi tersebut, tapi mereka menghina salib Kristus. Mereka adalah orang yang tidak mungkin dibaharui, seperti Yudas. Tidak ada kesempatan bagi dia untuk akhirnya bisa bertobat. Ada kesempatan untuk dia menyesal, tapi tidak ada kesempatan untuk dia untuk bertobat lagi, karena dia menghina salib Kristus. Coba perhatikan di sini, ini bukan mengajarkan, bukan mengatakan bagi kita, mari kita meragukan keselamatan kita. Tidak. Bayangkan, saudara, bandingkan dengan ayat yang ke-9. Bandingkan dengan ayat ke-9. Tetapi hai saudara-saudara, setelah membicarakan semua hal ini, penulis Ibrani mengatakan, tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, beloved, sekalipun kami sudah berkata demikian, dalam bahasa Indonesia itu ada tambahan, tentang kamu, itu tidak ada, saudara. Bukan berkata demikian tentang mereka, enggak. Ayat 4, 5, dan seterusnya, ayat 6 itu bukan bicara mengenai mereka, seakan mereka sudah pasti ada orang yang murtad, tidak. Di sini surat, hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami sudah berkata demikian. Stop, tidak ada mengenai mereka, enggak. Berkata demikian, yang demikian keras, kami yakin, penulis Ibrani katakan, bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan, bukan mengandung keselamatan, yang berkenaan dengan keselamatan, yang menemani keselamatan, accompany salvation, yang akhirnya belong to salvation, yang dikandung dalam keselamatan. Nanti kita akan bicarakan hal baik apa yang dimaksud oleh penulis Ibrani di sini. Saudara bisa melihat ini suatu kontras. Kami yakin akan keselamatan kamu, bukan lagi membicarakan. Penulis Ibrani tidak mempertanyakan mengenai keselamatan daripada jemaatnya. Dia melihat ada suatu hal yang dia yakini jemaatnya adalah orang yang diselamatkan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa keselamatan itu bisa diketahui. Ada suatu evidence of salvation dalam diri orang yang diselamatkan. Keselamatan bukan suatu hal yang kita harus kira-kira apakah orang diselamatkan atau tidak. Ada suatu evidence yang akan nampak pada mereka yang diselamatkan. Ada suatu hal yang the higher things yang accompany, yang menemani keselamatan tersebut. Ini maksud daripada penulis Ibrani di sini, saudara. Saya kembali sebentar mengenai Ibrani pasal yang ke-6 di sini, saudara. Ini suatu yang sangat penting sekali, membedakan teologi reform dengan Katolik misalnya. Dalam Katolisisme, dalam Roma Katolik, itu sakramen ketika diberikan, itu pasti anugerah juga sampai pada saat itu. Seorang bayi, sebisa mungkin bayi itu dibaptiskan, langsung dibaptiskan. Kita juga setuju dengan baptisan daripada infant, bayi, tapi sebisa mungkin cepat dibaptiskan. Kalau dia mati tanpa menerima baptisan, itu maka dalam pemikiran orang Roma Katolik, dia akan menjadi orang yang binasa. Maka di sini orang dibaptiskan, bayi dibaptiskan, dan ketika dia menerima sakramen baptisan tersebut, bayi itu menerima anugerah keselamatan. Tapi saudara memperhatikan di sini, penulis Ibrani mengatakan tidak semua orang yang menerima karunia sorgawi otomatis mendapatkan bagian dalam keselamatan. Tidak. Sekali lagi saudara, tidak semua orang yang menerima karunia sorgawi, yang mengecap karunia sorgawi tersebut, mendapat bagian dalam keselamatan. Dalam doktrin orang reform, tidak semua orang yang dibaptiskan, tidak semua orang yang menerima sakramen perjamuan kudus, itulah orang yang pasti diselamatkan. Ada suatu wilayah sovereignty daripada Holy Spirit
Ketika orang menerima perjamuan kudus, Holy Spirit akan mengangkat roh daripada atau jiwa daripada orang tersebut ke surga. Mereka yang mendapat bagian keselamatan, mereka akan diangkat roh atau jiwanya ke surga untuk mencicipi, benar-benar mencicipi tubuh dan darah Kristus. Tidak semua orang yang mendapatkan sakramen itu pasti otomatis mereka adalah orang yang diselamatkan. Ini sangat berbeda sekali dengan konsep orang Roma Katolik, karena pada saat itu mereka percaya mereka yang mendapatkan daripada sakramen tersebut pasti mendapatkan anugerah juga. Sakramen adalah anugerah dalam pemikiran orang Roma Katolik, dan pemikiran orang Reform, Protestan, dan khususnya Reform, saudara. Sakramen itu adalah means of grace, bukan grace itself. Saudara, di sini saudara, kita bisa bicara topik ini lebih lanjut lagi mengenai sakramen. Apa itu sakramen? Tidak semua orang yang mendapatkan seluruh karunia surgawi tersebut otomatis pasti sudah mendapatkan bagian dalam keselamatan. Tidak. Ada orang yang mengecapnya, ada orang yang mendapatkan bagian daripada Roh Kudus, ada orang yang mengecap firman daripada yang baik daripada Allah, mengecap karunia-karunia dunia akan datang, tapi mereka bukan bagian. Mereka akan diselamatkan. Penting sekali, saudara. Penting sekali. Saudara, jangan pikir bahwa sakramen itu menyelamatkan, saudara. Saudara dibaptiskan dalam gereja Reform, saudara mendapatkan sakramen perjamuan kudus, itu tidak membuktikan engkau adalah orang yang pasti diselamatkan, tidak. Tapi mereka yang diselamatkan, pada saat itu mendapatkan sakramen baptis, mereka disatukan, itu menjadi sign, tanda daripada persatuan kita dengan Kristus. Jadi kita mendapatkan sakramen perjamuan kudus, kita diselamatkan itu menjadi satu tanda untuk pertumbuhan iman kita. Bagaimana kita bukan hanya disatukan dalam Kristus, tapi kita bertumbuh dalam Kristus. Bertumbuh ke arah Kristus. Itu salah satu hal yang sangat indah. Kita tidak banyak bicara mengenai hal itu. Tapi saudara perhatikan, itu satu hal yang sangat menarik sekali, saudara. Mereka yang mendapatkan anugerah-anugerah, karunia-karunia surgawi. Tapi mereka tidak diselamatkan, tidak otomatis mereka diselamatkan. Ini bagi saya adalah suatu hal yang demikian menarik. Saya memikirkan apa fungsi anugerah surgawi bagi mereka yang nggak diselamatkan. Apa fungsi karunia-karunia surgawi ini yang mereka dapatkan, dan mereka bisa kecap, mereka bisa mencicipi, mereka bisa mengecapi, tapi mereka nggak mendapat bagian. Bagi saya, saudara, orang-orang semacam demikian itu mendapatkan karunia-karunia, tapi karunia tersebut menjadi cuma common grace dalam hidup mereka. Biasa saja, anugerah yang common, anugerah umum daripada Tuhan dalam hidup mereka. Saya memikirkan, saudara, di antara orang yang keluar daripada tanah Mesir tersebut, mereka mendapatkan mana daripada surga. Tapi ketika mereka bukan orang yang akhirnya mendapatkan keselamatan, mereka mendapatkan mana tersebut tidak menjadi bukti karunia daripada Allah Bapa yang menyayangi anak-anaknya. Bukan jadi bukti providence daripada Allah Bapa bagi anak-anaknya. Bagi mereka yang cuma mencicipi roti dari surga tersebut, itu cuma mengenyangkan perut mereka pada hari itu. That's it. Tidak ada lebih daripada itu. Nggak membuktikan belas kasihan Tuhan kepada anak-anak Tuhan. Bagi mereka itu cuma common grace. Ketika mereka mendengarkan firman yang baik, yang keluar dari mulut Musa, bagi mereka itu mungkin jadi bukan suatu firman yang merubah hidup mereka. Bukan jadi suatu firman yang mempertobatkan mereka. Bukan jadi suatu firman yang mempersiapkan mereka masuk ke tanah perjanjian. Mungkin bagi mereka cuma menjadi motivational speech yang enak didengar dan cukup pada hari itu saja. That's it. Cilakalah kita dalam gereja, saudara, kalau akhirnya kita menikmati semua karunia surgawi, tapi semua itu menjadi common grace dalam hidup kita. Cilakalah kita dalam gereja kalau firman Tuhan diberitakan, tapi firman Tuhan itu akhirnya tidak merubah hidup kita. Tidak akhirnya menjadikan kita semakin dekat pada Tuhan. Tidak merubah hidup kita, tidak mempertobatkan kita, tapi firman Tuhan itu hanya menjadi suatu kalimat-kalimat yang enak, yang terapeutik, yang perlu kita perlukan untuk menghidupi kita sehari-hari. That's it. Tapi tidak ada perubahan dalam hidup kita. Cuma jadi motivational speech saja. Saudara selidiki, mari kita menyelidiki hati kita, dan kita melihat, dan kita memikirkan, apakah keberadaanku dalam gereja itu membuat aku berubah? Atau jangan-jangan semua berkat daripada Tuhan itu hanya menjadi common grace dalam hidupku. Tapi kita tidak pernah merasakan bagaimana Allah Bapa itu mengasihi kita dan memberikan karunia-karunia surgawi tersebut bagi anak-anak Tuhan. Itu bisa kita nikmati. Semakin kita mendapatkan karunia tersebut, supaya kita sadar bahwa Allah Bapa mengasihi kita.
So ini yang mau dikatakan oleh penulis Ibrani di sini, saudara. Semua karunia ini hari cuma menjadi suatu berkat yang biasa dalam hidup mereka yang keluar daripada tanah Mesir, tapi tidak masuk dalam tanah perjanjian. That's it, biasa. Jangan sampai kita juga demikian. Saya percaya, saudara, dalam gereja Tuhan yang sejati, ada anak-anak Tuhan. Ini keyakinan dari penulis Ibrani yang mendapatkan hal-hal yang lebih baik, better things. Nanti kita akan bicarakan better things itu tersebut apa. Jadi menarik sekali penulis Ibrani sini mengatakan ada better things, ada hal yang lebih baik daripada cuma menikmati karunia tersebut. Mendapatkan karunia, ada better things yang menjadi tanda, suatu assurance bagi anak Tuhan bahwa dia adalah orang yang diselamatkan. Because we have the better things. Hal yang lebih baik, yang mendampingi keselamatan kita. Itu bukan apa yang kita dapatkan, nikmati, suatu experience of hidup kita, suatu euforia, suatu fenomena, tidak. Tapi suatu hal yang ditanda bahwa kita diselamatkan. Soalnya saya memikirkan lebih lanjut lagi mengenai mengapa mereka yang tidak diselamatkan ini bisa mengecap karunia surgawi. Mengapa mereka yang tidak diselamatkan ini akhirnya mereka bisa mendapatkan dan mengecap karunia-karunia surgawi. Untuk apa? Saya memikirkan satu hal, saudara, bahwa mereka yang tidak diselamatkan dan mereka mengecap karunia surgawi itu sudah cukup untuk menghakimi mereka lebih lanjut lagi. Sekali lagi, saudara, bagi mereka yang mengecap karunia surgawi, tapi yang murtad, yang menghina Allah, anak Allah pada akhirnya, maka semua karunia surga itu semakin menghakimi mereka. Saudara, memang kita bukan diselamatkan karena karunia, tidak. Kita bukan diselamatkan karena melihat mujizat-mujizat, tidak. Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa kita diselamatkan hanya karena iman. Saudara buka dalam Lukas, coba kita buka Lukas, saudara. Lukas pasal yang ke-16 itu ada suatu, dari ayat yang ke-19. Kita bisa melihat ada suatu perikop yang menarik mengenai orang kaya dan Lazarus. Dalam perikop tersebut ada dua orang. Yang satu cuma dikenal sebagai kaya. Yang satu dikenal dengan namanya Lazarus. Yang satu hanya dikatakan bahwa dia adalah orang yang kaya yang berjubah ungu. Punya status. Berjubah ungu. Dengan kain yang halus dikatakan di sana. Yang satu jubahnya itu adalah borok, saudara. Borok dari seluruh tubuhnya. Itu yang menutupi tubuh dia. Yang satu bisa makan setiap hari dan bersukaria di dalam kemewahan. Yang satu hanya mengharapkan makanan yang jatuh daripada meja orang kaya tersebut. Yang satu hidup dalam kemewahan. Yang satu hidup setiap hari itu didefinisikan hidup di pintu gerbang orang kaya tersebut. Orang yang miskin, kita kenal namanya Lazarus. Yang miskin tersebut akhirnya mendapatkan identitas dirinya daripada apa kaitan dia dengan orang kaya. Setiap hari tubuhnya dijilat anjing orang kaya. Setiap hari mendapatkan makanan daripada apa yang jatuh dari meja orang kaya. Setiap hari dia hidup di depan pintu gerbang orang kaya. Seakan semuanya mendefinisikan relasi dia dengan si orang kaya. Tapi ketika mengalami kematian, orang kaya dan orang miskin, semua daripada kita semua seperti harus menghadapi kematian. Dia menghadapi kematian, Alkitab mengatakan demikian berbeda. Si orang kaya tersebut itu dikatakan akhirnya sengsara di dalam alam maut. Tapi si orang miskin Lazarus dibawa oleh malaikat dalam pangkuan daripada Abraham. Demikian berbeda. Tapi saya tidak banyak bicara mengenai hal itu, saudara. Tapi di sana saudara bisa melihat orang kaya dalam alam maut yang menderita memberikan permintaan kepada Abraham. Ada dua permintaan. Saya bicara mengenai permintaan yang kedua, orang kaya itu meminta supaya Abraham menyuruh si Lazarus ke rumah bapaknya. Karena dalam rumah bapaknya ada 5 orang saudaranya yang belum bertobat. Mengapa dia meminta Lazarus pergi ke rumah bapaknya? Karena dia pikir kalau semua orang dalam rumah bapaknya itu melihat ada orang yang bangkit, maka mereka pasti akan bertobat dan tidak akan masuk dalam titik penghakiman seperti dia. Sengsara dalam alam maut. Abraham mengatakan tidak mungkin, pada mereka sudah ada, yaitu kitab Musa dan kitab para nabi itu menjelaskan mengenai di Old Testament, pada mereka sudah ada firman Tuhan. Sudah cukup bagi mereka untuk akhirnya mendengarkan kesaksian daripada kitab Musa dan kitab para nabi tersebut. Itu di sini saudara, sebenarnya perikop ini sedang menjelaskan mengenai the sufficiency of the word of God, kecukupan daripada firman Tuhan. Kalau si orang kaya mengatakan tidak cukup. Lebih baik kalau mereka bisa melihat
Ada orang yang bangkit dan menghampiri mereka. Mereka pasti akan bertobat. Firman Tuhan sudah cukup. Saudara, di sini, saudara, ada orang yang salah mengerti, mengatakan bahwa ini seakan-akan orang yang berdosa pun untuk mengharapkan pengabaran Injil. Menarik pemikiran saya demikian, tapi saya rasa bukan itu. Maksud daripada firman Tuhan di sini mengatakan bahkan orang berdosa sampai dalam api neraka pun tetap tidak mau mengaku dia adalah orang berdosa. Tetap akan mencoba mencari justifikasi mengapa mereka adalah orang yang akhirnya berada dalam api neraka. Si orang kaya sudah mengatakan kepada Abraham di sini, mengatakan bahwa karena saya tidak pernah melihat orang mati dibangkitkan, maka saya ada di sini. Firman Tuhan, apa yang kesaksian daripada kitab Musa dan kitab para nabi itu tidak cukup. Kalau saja saya dalam hidup saya pernah melihat bagaimana orang mati bangkit dan berhadapan dengan saya, berbicara pada saya pasti akan bertobat. Masalahnya saya tidak pernah mendapatkan kesempatan itu. Dia mencoba menjustifikasi dirinya. Abraham di sini mengatakan, kalau mereka tidak mendengarkan kesaksian daripada Musa, kitab Musa dan kitab para nabi, maka mereka tidak akan percaya orang bangkit sekalipun. Itu penting. Saudara, tidak ada orang yang bisa percaya karena melihat, mendengarkan bahwa Yesus sudah bangkit, akan percaya kalau dia tidak percaya pada janji Tuhan berkenan dengan Mesias. Maka di sini saudara paling penting adalah firman Tuhan. Firman Tuhan, kalau kita tidak percaya kepada firman Tuhan, bahkan ketika Yesus mati dan dibangkitkan, kita sudah belajar 2 minggu yang lalu, itu bicara mengenai penggenapan daripada firman Tuhan. Yesus mati karena penggenapan firman Tuhan. Dia bangkit juga karena penggenapan daripada firman Tuhan. Kalau kita tidak percaya firman Tuhan, kita tidak akan percaya pada berita mengenai kebangkitan Yesus. Itu cuma menjadi suatu hal yang begitu mengagetkan. Tapi bahkan dunia ini, bukankah dunia ini memang banyak hal yang mengagetkan? Saudara baca aja Ripley's. Itu suatu cerita mengenai hal yang begitu aneh dalam dunia ini. Mungkin saja ada orang yang bangkit daripada kematian. That's it. Tapi kalau kita tidak percaya pada firman Tuhan, tidak akan percaya pada kebangkitan Kristus. Itu yang terjadi pada diri imam besar dan tua-tua pada waktu itu. Ketika mereka mendengar Kristus dibangkitkan, mereka membicarakan, ini dari saksi mata, daripada seorang serdadu yang melihat kebangkitan Kristus. Mereka katakan tidak. Katakanlah pada orang-orang bahwa tubuhnya Kristus telah dicuri. Bukan dibangkitkan, dicuri. Tidak ada yang bisa percaya. Firman Tuhan itulah suatu hal yang menjadi benih daripada iman. Bukan semua mujizat-mujizat tersebut. Kita percaya hal ini, tetapi bangsa orang Israel yang keluar dari Mesir itu bukan cuma mendengarkan firman Tuhan, tapi mereka melihat mujizat tersebut. Mereka mencicipi berkat rohani. Dan mereka tidak percaya, membuat penghakiman mereka akan lebih berat daripada mereka yang tidak melihat. Pada orang pada kota Kapernaum, Yesus berkata, Kapernaum, Kapernaum, engkau akan dibuang serendah-rendahnya. Kalau mujizat yang kulakukan dilihat oleh Sodom. Saudara tahu Sodom. Demikian jahatnya Sodom. Sodom dihakimi 400 tahun sebelum tanah Kanaan dihakimi. Kalau mujizat yang kulakukan dilihat oleh kota Sodom, kota itu masih ada sampai sekarang. Tapi Kapernaum mengeraskan hatinya. Maka Kapernaum akan dihakimi lebih daripada Sodom. Saudara, mengapa akhirnya di tengah-tengah komunitas daripada orang Israel yang keluar daripada tanah Mesir, di tengah-tengah komunitas daripada gereja ada orang-orang yang melihat karunia surgawi, yang mengecap karunia surgawi, tetapi mereka tetap menghina anak Allah. Mengapa? Supaya mereka dihakimi lebih lagi oleh Tuhan. Maka di sini saudara, ada seorang komentator yang mengatakan implikasi bila kita mendengarkan perikop ini adalah satu hal. Kita jangan main-main di dalam gereja. Gereja bukanlah tempat kita untuk main-main. Gereja di sini kita mendapatkan begitu besar karunia rohani. Saudara bisa mengambil sakramen. Saudara bisa mengambil sakramen dan memakan sakramen perjamuan kudus. Saudara berelasi dengan orang-orang lain yang adalah orang yang telah mendapatkan karunia daripada Roh Kudus keselamatan. Saudara mendapatkan bagian daripada persekutuan daripada komunitas Roh Kudus. Saudara jangan bermain-main dalam gereja. Fakta bahwa engkau dalam gereja, saudara sudah menikmati semua berkat, saudara. Fakta bahwa engkau mendengarkan firman Tuhan, tapi kalau firman Tuhan tidak pernah merubah hidup, firman tersebut adalah firman yang akan semakin menghakimi engkau. Saudara, penulis Ibrani di sini tidak berhenti sampai di sana. Setelah dia mengatakan kalimat yang berat ini, dia
mengatakan ayat ke-9. Saya akan membacakan ayat ke-9 ini dari terjemahan yang lain, saudara. So, perhatikan terjemahan ayat 9 yang lain di sini, saudara. Yaitu, hai saudara-saudaraku yang kekasih, walaupun sekalipun kami berbicara demikian keras, tapi kami yakin tentang hal-hal yang lebih baik berkenan dengan kamu. Jadi di antara mereka, penulis Ibrani sini sangat keras kepada mereka. Mereka adalah orang yang sudah lama menjadi orang Kristen, tapi masih perlu diajarkan lagi asas-asas dasar penyataan Allah. Mereka adalah orang yang belum bisa menjadi pengajar. Mereka adalah orang yang akhirnya dikatakan lamban dalam hal mendengarkan. Pasal 5 ayat 11. Mereka adalah orang yang dikatakan adalah orang yang masih meminum susu, bukan makanan yang keras, saudara. Tapi penulis Ibrani mengatakan, di antara kamu, kami yakin tentang hal-hal yang lebih baik. Hal-hal yang lebih baik berkenan dengan kamu, yaitu hal-hal yang berkenaan dengan keselamatan. Bukan hal-hal yang mengandung keselamatan, bukan. Hal-hal yang berkenaan dengan keselamatan. Hal-hal yang menemani keselamatan. Hal-hal yang dikandung dalam keselamatan. Itu maksudnya di sana, bukan yang mengandung keselamatan, tapi yang dikandung dalam keselamatan. Belongs to salvation, the things that belong to salvation. Masih penulis Ibrani mengatakan ada hal-hal yang lebih baik. Setelah mengatakan 5 hal tersebut, orang-orang yang mendapatkan karunia surgawi tersebut, penulis Ibrani mengatakan kamu berbeda. Kamu bukan hanya mendapatkan karunia surgawi, kamu memiliki hal-hal yang lebih baik daripada apa yang sudah dibicarakan. Semua, engkau memiliki hal-hal yang lebih baik, itu satu encouragement yang penulis Ibrani berikan kepada jemaatnya. Saudara, apa hal-hal yang lebih baik di sini, saudara? Maka di sini dikaitkan dengan ayat ke-7 dan yang ke-8. Hal yang lebih baik adalah suatu evidence of salvation. Tadi yang dialami oleh orang-orang yang lain tersebut, tidak membawa mereka pada keselamatan, tapi ini membuktikan keselamatan. Saya berdoa saudara bisa melihat ada hal-hal yang lebih baik ini yang kita miliki dalam hidup kita. Kita bukanlah mengejar fenomena-fenomena, kita memiliki hal yang lebih baik ini. Kalau saya baca dalam ayat ke-7, ayat ke-8, itu bicara mengenai tanah. Tanah yang berbeda, ada tanah yang sama-sama mendapatkan curah hujan yang demikian sering. Katakan ayat ke-7, tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya. Tanah tersebut memiliki 2 respon. Ada satu yang menghasilkan, tanah yang lain juga menghasilkan. Bukan masalah menghasilkan, tapi apa yang dihasilkan. Tanah yang satu adalah menghasilkan suatu tumbuh-tumbuhan yang berguna. Yang satu menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang tidak berguna. Satu menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna, tapi berguna bukan bagi orang itu, bagi tanah tersebut, bagi tumbuh-tumbuhan, tapi bagi mereka yang mengerjakannya. Tanah tersebut menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi pemilik tanah tersebut. Ada satu lagi tanah yang sama-sama juga mendapatkan hujan, yang sering turun ke atas, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Cuma menghasilkan, yaitu di sini dikatakan semak duri dan rumput duri yang tidaklah berguna. Dekat pada kutuk dan akhirnya dikutuk. Dekat pada kutuk dan akhirnya berakhir dengan pembakaran. Apa yang mau dikatakan oleh penulis Ibrani? What is the better things? Apa yang lebih baik daripada semua fenomena-fenomena karunia surgawi yang kita dapatkan, kita bisa rasakan. The better thing di sini adalah the fruit, buah yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Semua anak Tuhan, fakta bahwa kita sudah disatukan dengan Kristus. Ada kelemahan mungkin, tapi tidak mungkin kita yang sudah disatukan dengan Kristus tidak berbuah, itu tidak mungkin. Pasti ada buah, the better things. Maka di sini kita menghasilkan tumbuhan-tumbuhan yang berguna bagi yang memiliki tanah tersebut. Ini imagery di sini berkenan dengan orang yang keluar dari tanah Mesir yang berada dalam ladang belantara. Itu tanah yang demikian tandus. Ini mendapatkan berkat surgawi daripada surga. Di antara orang-orang yang sama-sama mendapatkan berkat tersebut, ada mereka yang akhirnya menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang baik, berguna bagi yang mengerjakan tanah tersebut. Ada yang tidak. Bukan masalah berapa banyak air hujan yang tanah itu miliki. Yang tanah itu dapatkan. Ini katakan bahkan hujan yang sering datang turun ke atasnya. Bukan masalah berapa banyak air hujan yang kita miliki, yang kita dapatkan dalam hidup kita. Tapi masalahnya adalah masalah buah apa yang kita hasilkan di dalam hidup kita. Not the amount of rain,
but the presence of the fruit in our life yang menentukan, determines the fate of our lives. Maka di sini saudara, kita harus mengintrospeksi diri. Bukan pengalaman-pengalaman surgawi yang menjadi satu kebanggaan, but the better things, hal-hal yang lebih indah daripada semua pengalaman itu, buah apa yang kita hasilkan. Saudara, menarik sekali saudara, Paulus bicara dalam Galatia pasal 5 ayat ke-22-23 itu mengenai 9 buah daripada Roh Kudus. Itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Lalu di sini tambah kelemah lembutan dan penguasaan diri, itu semua buah-buah daripada Roh Kudus yang dimiliki oleh seorang anak Tuhan. Menarik sekali saudara, di sana Paulus menggunakan kata buah pakai singular, yaitu karpos. Buah daripada Roh Kudus. Semua anak Tuhan akan mendapatkan buah tersebut. Ke-9 buah tersebut. Saudara, apa yang membuat hidup kita berbeda dengan orang-orang dunia? Apa yang membuat hidup kita bisa mengatakan ada buah daripada pekerjaan Roh Kudus? Apakah kita masih mendefinisikan hidup kita dengan hal-hal yang duniawi? Ada orang yang mengejar, mungkin kalau perempuan mengejar tas-tas yang ada mereknya. Nggak tahu, itu seakan ada sekelompok orang tua yang seorang kelompok wanita yang maunya menunjukkan bahwa dia itu memiliki status dalam masyarakat dengan cara memiliki tas-tas yang mahal tersebut. Nggak bisa beli, bisa sewa. Saudara. Ada orang-orang yang lain, mungkin anak-anak muda yang mungkin merasakan bahwa saya harus memiliki merek-merek baju tertentu, atau sepatu tertentu, atau whatever it is. Laki-laki seringkali tergoda dengan memikirkan mengenai rumah yang lebih besar, mengenai mobil yang lebih baik. Saudara, semua nggak ada salahnya, enggak. Kalau Tuhan berikan dalam hidup kita, kita bersyukur. Tapi kalau itu mendefinisikan hidup kita, mengenai siapa kita menghidupi cara orang dunia. Buah Roh Kudus. Apakah buah Roh Kudus berkenan dengan kasih itu merubah hidup kita? Apa buah Roh Kudus berkenan dengan sukacita itu merubah hidup kita? Apakah karakter hidup kita dirubahkan setelah kita menjadi orang Kristen? Di tengah segala kesulitan hidup kita memiliki sukacita. Di tengah segala air mata yang kita keluarkan, kita memiliki pengharapan. Kita memiliki kasih kepada orang-orang yang harus mendengarkan Injil. Ada suatu perasaan hutang Injil. Saudara, apakah buah setelah kita menjadi orang Kristen, perubahan karakter apa yang terjadi dalam hidup kita? Itu menunjukkan bahwa kita itu evidence. Dan itu bisa dilihat, saudara. Itu buah yang bisa dilihat. Tuhan Yesus katakan, saudara, dalam Matius pasal yang ke-7, dia katakan bahwa pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang tidak baik. Pohon yang menghasilkan buah yang tidak baik itu harus ditebang dan harus dibuang dalam api. Dari buahlah kita mengenal orang tersebut. Maksudnya apa? Keselamatan kita bisa diketahui. Keselamatan kita itu bisa satu menjadi evidence yang dilihat oleh orang-orang sekitar kita. Dari buah yang kita produce dalam hidup kita, orang mengetahui kita milik Tuhan atau tidak. That is the better things. Lo jangan mengharapkan karunia-karunia yang spektakuler, merasakan, mencicipi, dan sebagainya. Saudara, bagi penulis Ibrani semua tidak ada artinya. The better things, yaitu adalah saudara mendapatkan atau menghasilkan tumbuhan-tumbuhan, buah-buah yang baik bagi yang mengerjakan tanah tersebut. Bukan baik bagi kita, bagi yang mengerjakan tanah tersebut. Penulis Ibrani di sini dalam ayat yang ke-10, saudara, itu akan menunjukkan apa maksudnya the better things. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupakan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Apa yang menunjukkan bahwa kita memiliki buah tersebut? Apa maksud daripada penulis Ibrani bicara mengenai ayat yang ke-10 di sini? Ayat ke-10 di sini tidak bisa dilepaskan daripada Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-32, 33, 34. Saudara coba buka Ibrani pasal 10 ayat 32, 33, 34. Jangan lupa, penulis Ibrani sedang berbicara kepada audiens, yaitu mereka yang dari orang Yahudi menjadi orang Kristen. Mereka menghadapi persecution. Mereka mengalami persecution. Mereka sudah mengalami persecution.
Dan di sini mereka memiliki suatu pemikiran untuk akhirnya kembali lagi meninggalkan kekristenan supremasi Kristus dan kembali kepada cara-cara mereka yang lama. Mereka lebih safe sebagai orang Yahudi. Maka mereka ini, saudara-saudara perhatikan, mengalami suatu problema hidup. Ibrani pasal 10 ayat 32, 33, 34, saya bacakan bagi saudara sekalian. Ingatlah akan masa yang lalu sesudah kamu menerima terang, you are enlightened. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. So, orang-orang Kristen ini, saudara, mereka menderita, bahkan bisa melihat di sini mereka pernah dijadikan tontonan dan cercaan, dihina, saudara, oleh karena iman mereka. Ataupun kalau tidak mengalami hal ini, mereka berkaitan atau mereka memiliki mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Kalau mereka sendiri belum mengalami, paling tidak mereka sudah mengambil bagian dalam diri mereka yang mengalami penderitaan semacam demikian. Dan pada akhirnya mereka mengalami ketika milik mereka diambil, dirampas daripada mereka, saudara, mereka menerimanya dengan sukacita, luar biasa. Saudara, penulis Ibrani mengatakan, walaupun kamu masih lamban dalam mendengarkan, walaupun kamu seharusnya sudah menjadi guru, tapi saya melihat ada evidence of the better things yang tidak dimiliki oleh orang dunia. Itu perasaan, suatu pengetahuan bahwa mereka tidak dimiliki oleh dunia ini. Dunia ini tidak memiliki mereka. Outlook mereka adalah suatu ke depan. Mereka mengharapkan harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Mereka mengalami cercaan. Mereka mengalami hina, tontonan, mereka menjadi tontonan. Mereka mengalami penderitaan atau mereka mengasosiasikan diri mereka dengan orang yang mengalami hal semacam demikian. Mereka tidak malu. Dalam kemarin di dalam seminar Roh Kudus saya mengatakan, kata karismata dalam bahasa Greka itu berarti artinya anugerah atau gifts. Kata karismata ini khususnya adalah gifts of the Holy Spirit. Itu seringkali disalah mengerti oleh orang Kristen. Orang Kristen seringkali menganggap kata tersebut berkaitan dengan karunia Roh Kudus yang spektakuler. Misalnya dalam 1 Korintus pasal 12, kata karismata itu dikaitkan dengan hal-hal yang spektakuler, yaitu misalnya dengan menyembuhkan, dengan berbahasa lidah, dan seterusnya. Seringkali orang Kristen mendefinisikan itu sebagai suatu bukti bahwa kita adalah orang yang sudah Kristen, benar-benar Kristen. Ketika saya masih SMA, ada orang yang mendekati saya dan mengatakan, apakah engkau sudah bisa berbahasa roh? Saya pada waktu mengatakan, tidak, saya tidak bisa berbahasa roh. Lahir di dalam keluarga pendeta Stephen Tong, tidak bisa berbahasa roh. Dia mengatakan, oh kalau itu kamu bukanlah orang Kristen. Dia mengidentifikasikan bahasa roh dengan fakta bahwa saya adalah orang Kristen atau tidak. Banyak sekali orang yang memiliki salah pengertian demikian. Tapi kalau saya buka Roma, ya ini sedikit mengulang apa yang saya katakan kemarin. Kalau kita buka kitab Roma, saudara, kitab Roma pasal yang ke-12. Kitab Roma pasal yang ke-12, ayat 6 sampai ayat ke-8, saya akan bacakan bagi saudara sekalian. Di sana dikatakan, saudara, demikianlah kita mempunyai karismata yang berlain-lain menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, jadi ntar Paulus akan menuliskan 7 karismata tersebut. 7 anugerah atau gifts of the Holy Spirit. Jika bernubuat, baiklah kita melakukan dengan sesuai dengan iman kita. Yang kedua, jika karunia itu untuk melayani, serving, baiklah kita melayani. Jika karunia itu untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia itu untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan, giving, saudara, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, yang memimpin, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Yang terakhir, siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ini semua karismata. Ini semua adalah karunia dari Roh Kudus. Tapi jarang sekali ada orang yang mau mengejar karunia-karunia ini. Alangkah luar biasanya dalam gereja, kalau gereja itu dipenuhi dengan orang-orang yang memiliki, mengejar karunia-karunia ini dalam hidup mereka. Tapi seringkali gereja hanya mengejar karunia-karunia yang quote and quote spektakuler. Bagi saya tidak ada rankingnya. Roh Kudus akan memberikan karunia, karismata
sebagaimana yang diperlukan oleh gereja. Di sini ada 4 hal yang tidak terlalu spektakuler, saudara. 4 hal tersebut adalah melayani, ya, lalu akhirnya menasihati, atau memberikan giving, atau yang terakhir itu mercy, atau berbelas kasihan. Saudara, bersyukurlah dalam gereja kalau memiliki hal ini. Saudara, kemarin dalam seminar juga saya katakan, kalau kita buka 2 Timotius, dalam akhir hidup daripada Paulus, dia bukan dikuatkan dengan karunia-karunia yang spektakuler, enggak. Dalam akhir hidup Paulus, 2 Timotius pasal yang pertama. 2 Timotius pasal yang pertama, ayat ke-16, 17, 18. Paulus di penjara, dia bukan dikuatkan dengan karunia-karunia yang besar, bukan. Dia dikuatkan dengan hal-hal yang kecil yang dilakukan oleh keluarga daripada Onesiphorus. Saya bacakan dalam ayat ke-16. 2 Timotius pasal yang pertama ayat ke-16. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiphorus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan, servanthood, serving, yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Di akhir hidup daripada Paulus, yang menguatkan dia adalah Onesiphorus, yang datang melayani dia, yang tidak malu diasosiasikan dengan orang yang ada dalam penjara, yang tidak malu diasosiasikan dengan orang yang menderita demi Kristus, yang ketika datang ke Roma pasti terus mencari Paulus, dan dia mendapatkan Paulus, yang meluangkan waktu untuk berbicara pada Paulus, yang adalah orang yang melayani gereja Tuhan di Efesus. Orang semacam demikian adalah orang yang belas kasihan kepada orang Kristen yang lainnya. Dan ini yang dimaksudkan di dalam Ibrani pasal 6 ayat yang ke-10. Coba kita baca sekali lagi, saya bacakan bagi saudara sekalian. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. So, ini yang Paulus katakan sebagai the higher things, the better things, yang menjadi tanda ada kasih kita kepada Tuhan di dalam khususnya penderitaan, dalam khususnya kesulitan, dalam khususnya kita melayani juga orang lain kudus daripada jemaat kudus Allah, orang kudus daripada milik Allah, kita mengasihi mereka. Bukankah itu kesempatan yang kita miliki waktu kita mengalami COVID? Waktu kita mengalami COVID, betapa banyak orang jemaat kudus Tuhan yang perlu mendapatkan pelayanan kita. Kita tidak menutup mata. Jadi Karawaci, saya bersyukur ada orang-orang yang waktu COVID justru akhirnya menyerahkan dirinya untuk melayani orang-orang yang menderita. Ketika orang satu sulit bertemu dengan orang yang lain. Ketika satu orang ragu-ragu untuk bertemu dengan orang yang lain, tapi ada orang yang membagi-bagikan sembako. Ketika ada satu orang yang sulit untuk bertemu dengan orang yang lain, ada orang-orang tertentu yang Tuhan pakai dalam gereja ini untuk merangkul mereka. Itu menunjukkan kasih kepada Tuhan melalui itu melayani orang-orang kudus milik Tuhan. Itu the better things, better than all the experience of the spiritual gifts yang ditulis di dalam Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 5 tersebut. Do you have the better things? Apakah engkau memiliki hal yang lebih indah ini, yang lebih baik? Penulis Ibrani mengatakan dalam surat ini, mengatakan, kami yakin kamu adalah orang-orang yang diselamatkan karena kamu ada suatu evidence, ada suatu bukti buah yang kau miliki, yang menemani, accompany your salvation, yang dikandung dalam keselamatanmu. Tapi keyakinan daripada penulis Ibrani bukan hanya apa yang dia lihat daripada jemaat. Dia mendapatkan keyakinan yang lain dari karakter Allah itu sendiri. Ayat ke-10. Sebab Allah bukan tidak adil. God is not unjust. Allah bukannya tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan. So, di sini penulis Ibrani mengatakan bahwa Allah itu memperhatikan. Banyak orang yang salah mengerti. Ini bukan menunjukkan bahwa keselamatan itu bergantung pada apa yang kita lakukan. Tidak, keselamatan itu hanya bergantung pada anugerah Allah semata-mata. Bukan karena perbuatan kita, bukan apa yang kita lakukan yang menyelamatkan diri kita.
Tapi di sini ada orang yang salah mengerti, mengatakan bahwa dalam orang reform, perbuatan baik itu tidak ada gunanya. Sedangkan Allah demand kita melakukan hal tersebut, tapi Allah tidak pay attention to it. Allah tidak memperhatikan apa yang kita lakukan. Tidak demikian, kalau saya perhatikan di sini penulis Ibrani mengatakan Allah itu tidak anjas, Allah itu bukan tidak adil, sehingga ia lupa terhadap perbuatan baik yang kita lakukan dalam iman kita terhadap Dia. Allah bukannya tidak adil, Allah memperhatikan. Sebab Tuhan itu bersuka cita ketika anak-anak Tuhan itu menunjukkan bahwa iman dia adalah iman yang benar. Tuhan bersuka cita, Tuhan pays attention, Tuhan memperhatikan semua tingkah laku kita. Dan dia bersuka cita, delights dalam hati dia. Dia melihat bahwa kita meresponi apapun dalam iman kita kepada dia. Kita mengasihi Tuhan dalam iman kita. Tuhan melihat itu sebagai suatu hal yang baik dan Tuhan akan memberikan balasan, dia tidak lupa. Sekali lagi ini bukan mengatakan bahwa perbuatan baik kita itu akan membuat kita mendapatkan keselamatan, dia akan membalas kita, memberikan keselamatan berdasarkan apa yang kita lakukan. Bukan demikian. Kita berbeda dengan Roma Katolik yang mengatakan bahwa perbuatan baik itu menambahkan pembenaran kita. Kita tidak percaya hal ini. Ya, itu Paulus sangat jelas sekali mengatakan dalam Efesus pasal yang kedua bahwa kita itu hanya karena kasih karunia kita mendapatkan pembenar, bukan karena perbuatan baik kita supaya kita tidak memegahkan diri di hadapan Tuhan. Tapi di sini Tuhan memperhatikan dan Tuhan akan mengkonformasikan apa yang Dia lakukan dalam diri kita. Tuhan waktu memberi kita reward atas pekerjaan baik kita itu, Dia sedang acknowledge pekerjaan daripada Roh Kudus di dalam diri kita. Itu maksudnya di sini, saudara. Ayat ini sangat menarik sekali, kata dia bahwa Tuhan itu tidak lupa akan pekerjaan kita dan kasih kita kepada Tuhan. Dia tidak lupa. Kalau perhatikan dalam Mazmur pasal 103 ayat ke-12, di sana dikatakan seperti timur itu jauh daripada barat. Demikian dengan dia Tuhan akan menjauhkan dosa kita di hadapan itu, akan melupakan semua dosa-dosa kita. Ibrani pasal 8 ayat ke-12, coba kita buka. Ibrani pasal 8 ayat ke-12 mengatakan hal yang serupa. Aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Berkenan dengan dosa-dosa kita, Tuhan tidak akan mengingatnya. Tuhan akan melupakan semua dosa-dosa kita. Tapi berkenan dengan perbuatan baik kita yang kita lakukan dalam iman, Tuhan memperhatikan dan Dia tidak akan lupa. Luar biasa. That is the better things yang kita miliki. Mari kita kejar the better things dalam hidup kita. Mari kita membuktikan bahwa kita memang adalah orang-orang yang sudah mendapatkan keselamatan melalui buah yang baik yang kita hasilkan. Dan apapun yang kita lakukan dalam iman kita kepada Tuhan, itu Tuhan tidak akan lupakan. Yang melupakan dosa-dosa kita. Dia tidak melupakan tindakan iman kita. Dalam ayat selanjutnya secara singkat, saudara-saudara bisa melihat di sana ada suatu pengharapan daripada penulis Ibrani untuk mereka persevere sampai titik akhir. Ayat 12 mengatakan, janganlah kamu menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut, imitators. Yang apa dalam bahasa Indonesia? Mungkin bukan penurut-penurut saja, tapi yang mencontoh, imitators, yang imitate, yang mencontoh mereka yang oleh iman dan kesabaran bagian dalam apa yang dijanjikan oleh Allah. Dan penulis Ibrani akan melanjutkan hal ini nanti dalam Ibrani pasal 11 membicarakan mengenai tokoh-tokoh iman. Dan kita harus menjadi imitators, mereka yang sudah dengan sabar menantikan janji Tuhan dan mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan tersebut. Kita agak lompat sedikit, saudara, Ibrani pasal 12 ayat 1. Ini remaja sudah pernah menyanyikan lagu ini mengenai press on. Terus mendorong diri kita sampai akhir. Mengapa? Karena kita mempunyai banyak saksi, cloud of witnesses. Kita dikelilingi dengan the cloud of witnesses. Mari kita mencontoh hidup mereka. Mari kita mencontoh bagaimana mereka menantikan janji Tuhan. Mari kita meniru mereka. Itu maksud daripada kitab Ibrani. Engkau tidak sendirian. Dalam hidupmu mengikuti Tuhan, lihatlah contoh-contoh iman yang Tuhan berikan. Alkitab ini bukan ada gunanya bagi hidup kita. Alkitab ini mencatat semua contoh-contoh iman yang bisa menguatkan kita dalam hidup kita, persevere till the end.
Ya Tuhan dipermuliakan. Saya berdoa supaya Geri Karawaci, saudara itu mendapatkan the better things. Anda semua, saya, kita semua mendapatkan the better things. Bukan cuma mendapatkan euforia atau mendapatkan suatu mencicipi karunia-karunia. Tidak. But even better than that, the better things, kita menghasilkan buah bagi Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk semua belas kasihan Tuhan. Kami berdoa dalam gereja ini, Tuhan membangkitkan kami jadi orang-orang yang merindukan the better things yang dituliskan dalam kitab Ibrani. Itu suatu pertumbuhan iman yang menghasilkan buah-buah yang berguna bagi Tuhan yang mengerjakan keselamatan kami. Kami berdoa ya Tuhan, berdoa supaya jemaat dapat menunjukkan kasih mereka satu kepada yang lainnya. Karena dengan demikian mereka menunjukkan kasih Tuhan, kasih mereka kepada Tuhan. Kami serahkan pergumulan gereja ini, bagi mereka semua yang juga sedang bergumul di rumah masing-masing, bagi kami yang sedang bergumul di hadapan Tuhan dalam ruangan ini, ya Tuhan berbelas kasihan kepada kami, dan memberikan kepada kami komunitas yang saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Kami menyerahkan semua pergumulan kami dan gereja ini dalam hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.